Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisal Mufid dari kelas BSA 2A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang penggunaan tanda baca. Selanjutnya adalah macam-macam tanda baca, yaitu ada titik koma, tanda seru, garis miring, apostrof, elipsis, petik 2, petik 1, tanda kurung dan kurung siku. Selanjutnya yaitu ada pengertian. Pengertiannya adalah simbol atau karakter khusus dalam tulisan yang digunakan untuk memberikan jeda, menunjukkan struktur kalimat, dan mengatur intonasi saat membaca. Tanda baca membantu membaca memahami makna dan struktur kalimat dengan lebih jelas sehingga tulisan menjadi lebih mudah dan dipahami. Lanjut, yang pertama ada tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya atau ungkapan yang menanyakan sesuatu. Contoh penggunaannya adalah 1. Siapa nama Presiden pertama Indonesia? 2. Kamu sudah makan? Catatannya adalah jangan pakai titik setelah tanda tanya karena tanda tanya sudah mengakhiri akhir kalimat. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bersifat perintah, seruan, atau ungkapan emosi yang kuat seperti marah, terkejut, senang, atau sedih. Contoh penggunaannya adalah hati-hati di jalan. 2. Tolong diam. Tanda seru membuat tulisan terasa lebih hidup dan penuh ekspresi. Selanjutnya adalah garis miring. Garis miring adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan dua hal yang berhubungan dengan konteks tertentu, biasanya digunakan secara informal atau praktis. Fungsi dan contoh penggunaan garis miring adalah 1. Menyatakan pilihan atau alternatif. Contohnya, laki-laki atau perempuan, ya atau tidak. 2. Menunjukkan tentang waktu atau informal. Contohnya adalah tahun ajaran 2024 sampai tahun ajaran 2025. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah pertandingan Sabtu atau Minggu. Catatannya adalah dalam penulisan formal, pemakaian garis miring sering diganti dengan kata penghubung seperti atau ditulis lebih lengkap agar lebih jelas. Selanjutnya adalah apostrof. Apostrof adalah tanda baca yang menunjukkan penghilangan satu atau beberapa huruf kepemilikan. Atau dalam sastra bisa juga digunakan sebagai gaya bahasa apostrof untuk menyapa sesuatu yang tidak hadir. Apostrof digunakan terutama untuk menunjukkan penghilangan huruf, biasanya dalam bentuk singkatan informal. Contohnya, ku dari aku sama dengan ku tak menyangka ini terjadi. Mu dari kamu sama dengan cintamu tak pernah padam. Nya dari dia, nyanya adalah bukunya tertinggal. Selanjutnya adalah elipsis. Elipsis adalah tanda baca yang terdiri dari titik 3 sebaris atau di dalam bahasa Indonesia disebut elipsis. Kamu dapat menggunakan tanda baca ini untuk menghemat tempat atau membuang bagian yang kurang relevan dalam suatu kalimat atau kutipan. Selain itu, elipsis juga dapat digunakan untuk menggambarkan emosi dan ekspresi dalam suatu dialog. Contoh dari penggunaan elipsis pada kalimat yaitu 1. Akhirnya menggantung. Contohnya, mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Kalimatnya terasa belum selesai, memberi kesan suasana atau makna tersirat. Selanjutnya adalah petik 2. Tanda petik 2 digunakan untuk mengapit kata, frasa, atau kalimat tertentu agar maknanya lebih jelas atau memberi penekanan dalam tulisan. Fungsi dan contohnya: 1. Mengapit petikan langsung atau ucapan orang lain. Contoh, ayah berkata, belajarlah dengan sungguh-sungguh. 2. Mengapit judul karya seperti cerpen, puisi, lagu, atau artikel. Contohnya, saya baru saja membaca cerpen berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi. Catatan pentingnya adalah tanda baca seperti titik atau koma biasa diletakkan di luar tanda petik kecuali jika itu bagian dari kutipan langsung. Jangan gunakan tanda petik secara berlebihan agar tulisan tetap jelas. Selanjutnya adalah petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan di dalam petikan, atau kadang untuk memberi penekanan pada kata secara khusus dalam konteks tertentu. Fungsi contoh penggunaan: 1. Mengapit petikan di dalam petikan lain, digunakan jika ada dua kutipan bertingkat. Petikan di dalam petikan langsung, contoh guru itu berkata, lalu dia menangis dan berkata, saya tidak melakukannya, Bu, dengan sedih. Perbedaan dengan tanda petik 2 lebih umum
digunakan dalam kutipan langsung, judul karya, atau istilah asing. Petik tunggal lebih khusus dan sering hanya muncul dalam kutipan bertingkat atau tulisan formal tertentu. Selanjutnya tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan, penjelasan, atau keterangan dalam suatu kalimat. Informasi di dalam tanda kurung biasanya tidak wajib dibaca, tapi bisa membantu memperjelas maksud kalimat. Fungsi dan contohnya adalah: 1. Memberi keterangan tambahan. Contohnya, ibu pergi ke pasar bersama adik yang masih duduk di kelas 2 SD. 2. Menuliskan tahun, tempat, atau data pendukung. Contoh, R.A. Kartini lahir pada tahun 1879 tanda kurung di Jepara. Catatannya adalah jangan menambahkan titik setelah tanda kurung kecuali tanda kurung itu mengakhiri kalimat. Kalimat di dalam tanda kurung bisa berupa kata, frasa, atau kalimat lengkap. Selanjutnya kurung siku. Tanda kurung siku digunakan dalam penulisan untuk menambahkan keterangan, penjelasan, atau perubahan dalam kutipan langsung dan juga dalam teks ilmiah atau teknis. Fungsi dan contoh penggunaan tanda kurung siku yaitu: 1. Menambahkan penjelasan dalam kutipan langsung. Digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan agar kutipan lebih jelas tanpa mengubah maksud aslinya. Contohnya, dia kurung siku Rudi tidak datang ke sekolah hari ini. Nama Rudi ditambahkan agar pembaca tahu siapa yang dimaksud. Catatannya adalah kurung siku biasanya tidak digunakan dalam tulisan biasa atau sehari-hari. Lebih sering muncul dalam tulisan ilmiah, akademik, jurnalistik, atau menulis kutipan langsung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.